Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah standby, yang pagi ini sudah di depan layar, berada di depan chart, monitor pergerakan harga di XAU USD khususnya. Pagi ini kita akan melihat perkembangan terakhir ya, harga tutupan seperti apa ya. Tadi malam ditutup dengan posisi harga di 1957,00, ditutup dalam posisi bullish sebagai dominan. Seperti yang sudah kita analisa kemarin bahwa buyer akan dominan dan fokus ke buy tentu dengan berbagai trigger yang ada. Kemudian hari ini bagaimana potensi yang ada untuk 1 hari ke depan ya. Kita awali dari time frame besar dulu ya, karena hari ini hari Jumat, ini mau ganti candle, maka tidak ada salahnya kita melirik dulu time frame weekly. Di time frame weekly kita perhatikan, nah tetap pada posisi berada di level puncak yang belum dilewati. Kemudian di karakter candlenya ya kita bisa membaca pergerakan yang ada dari bullish yang kuat, kemudian ada penolakan, ada koreksi, kemudian ada penolakan lagi, mencoba untuk menekan, ditolak kembali oleh buyer dengan posisi saat ini bullish dominan kuat. Kalau kita ibaratkan dengan time frame kecil ya, misalkan di H1, maka ini adalah di menit-menit terakhir, di mana di menit-menit terakhir adalah wilayah-wilayah market itu stabil ya. Sehingga jika dalam posisi seperti ini, di time frame weekly seperti ini, dalam posisi yang sudah tebal hijau, kemudian awali dengan turun tidak mampu, maka hari ini kemungkinan terbesarnya tetap akan didominasi oleh buyer, meskipun nanti tetap ada penolakan yang ada, meskipun tetap ada perlawanan dari seller, tetapi secara umum bullish masih akan tetap dominan. Ya, tadi kemarin kita analisakan hingga mendekati level puncak sebelah kiri, tetapi tidak mencapai di sana, kemudian ditolak kembali. Hari ini kalau dia bergerak naik, kira-kira sampai di mana ya? Kita coba lihat dulu. Nah, hari ini kalau bergerak naik, kemungkinan besar bisa mencapai harga ini ya, di 2014 ya. Tetapi rasa-rasanya kalau mencapai angka 2000 cukup berat sekali sekarang, sehingga perlu diwaspadai pergerakan nanti. Kemungkinan besarnya dia hanya bergerak di bawah 2000 ini masih akan tertahan ya, masih akan berada di bawah 2000, akan ditolak kembali ya. Ini kita lihat di time frame yang besar. Di time frame yang di bawahnya kita lihat di time frame daily. Di time frame daily buyer masih tetap kuat di sana ya, bahkan dari bullish yang kemarin dominan buyer, kemudian sebelumnya juga buyer, kemudian kita targetkan hingga di area ini tidak tercapai. Kalau kita membaca pergerakan yang ada, bisa menjadi petunjuk juga ini yang di sebelah kiri bullish yang lebih dominan, tetapi jangan diabaikan di sana ada penolakan di sini ya, meskipun cukup kecil tapi nanti tetap kita pertimbangkan. Oke, kemudian kita masuk di time frame yang kecil ya, di time frame yang kecil untuk melihat trigger yang ada dan ya tentu melihat pergerakan-pergerakan yang lebih detail di sana, di mana kita bisa menempatkan posisi buy kita dan sell kita ya. Tentu tetap kita perhatikan adalah arah dominannya. Nah, ini arahnya tetap naik, ini koreksi, bisa jadi nanti akan terjadi seperti ini ya, koreksi naik lagi, kemudian naik, begitu pullback ada koreksi lagi. Nah, nanti bisa juga seperti ini, jadi ada
koreksi kemudian pullback kembali. Ya, tetap kita nanti mengikuti dinamika yang ada tentunya. Nah, sekarang kita tempatkan posisi kita untuk entry point-nya ya, mumpung masih segar, mumpung masih pagi, kita bisa manfaatkan dua-duanya ya. Di antara high yang ada ya, kita ambil posisi dengan target 400 pun tidak masalah di sini. Ya, sehingga kita bisa ambil posisi buy di sini. Kemudian sell kita bisa ambil posisi di sini juga ya. Dengan posisi nanti targetnya berada di sumbu di bawah, target 300-an, masih ada 400 sehingga ini tepat sekali untuk kita ambil posisi. Di atas kita masuk di posisi buy stop ya. Buy stop di 1961.53. Ini untuk yang awal-awal ya, salam pembukaan saja dulu. Yang bawah kita ambil posisi sell stopnya di 1953.26. 1953.26. Kemudian nanti baru kita lihat di posisi yang atas atau bawah. Di atas kita lihat area breakout-nya di sini. Kemudian area koreksinya di sini. Ya, kita taruh koreksi di sini dengan limitnya di sini, sell limit di 1965.33 ya. Kalau kita menganggap ini cukup dekat ya, kita tidak usah pakai limitnya ya, langsung kita pakai fokus ke buy setelah breakout ya. Sehingga breakoutnya di atas itu kita bisa ambil langsung di sini untuk buy stopnya. Untuk buy stopnya di 1967.51 ya, buy stopnya di sana. 1967.51. Ketika nanti dia lebih kuat kembali, tentu target yang nanti dicapai berada di atasnya kembali ya, berada di level atasnya kembali. Bisa juga di area ini, atau bisa juga di bawahnya ya. Kita ambil yang tengah-tengah di sini. Nah, ini targetnya di sana. Targetnya kalau 400 ada di sana ya. Oke, 700-an ya. Begitu naik breakout targetnya di 1975 dulu ya. Sekali lagi untuk mendekati angka 2000 masih belum terlalu yakin untuk hari ini. Sehingga kita ambil yang dekat saja dulu. Ya, tentu yang realistis juga. Kemudian jangan lupa kita mengukur untuk range-nya ya. Kalau bergerak di atas ya tentu mendekati wilayah ini. Ya, mendekati wilayahnya di 1987 ya. Sehingga di 1987 kita bisa ambil peluang koreksi, atau bahkan ketika hari Jumat bisa bergerak liar ya, melewati range yang beberapa hari sebelumnya. Ingat hari Jumat berlaku dua-duanya ya, bisa bergerak ke atas dan ke bawah dengan sangat ekstrim. Apalagi nanti malam ada news yang berdampak besar yang perlu kita waspadai ya. Yakni di jam 19.30. Hari ini ya. Today hari ini ada news berdampak besar jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan jam 22, jam 23 juga ada yang berdampak besar pada jam 21.00. Ya, bisa jadi nanti setelah news masih akan terus bergerak mengikuti dari hasil dari news yang ada. Kita coba untuk lihat area koreksinya, kita amati dengan kita manfaatkan dengan sell limit di 1987.08 ya. Kalau nanti breakout hati-hati bisa jauh lebih kuat naiknya. Kemudian kita lihat sisi yang bawah ya, sisi yang bawah untuk keseimbangan.
ketika nanti dia bergerak turun, ya tentu kemungkinan juga kita harus pertimbangkan di sana. Ketika dia bergerak turun, oke ini selnya targetnya di area ini ya, targetnya di sini, sehingga di sini kita bisa memanfaatkan dulu dengan entry kita dengan buy limit ya, memanfaatkan koreksi dengan buy limit di 1946.79, 1946.79. Targetnya nanti koreksi, namanya koreksi yang mantul di atasnya. Kemudian ketika dia lewat breakout, ketika breakout nanti dia akan mendekati levelnya di sini ya, akan mencoba mendekati levelnya, kemudian kita ukur nanti nanti pasti akan berpeluang turun lagi ketika dia breakout di sana. Oke, lanjut kita lihat di perkembangannya nanti. Yang terpenting kita sudah membuat satu pemetaan kecil. Ya, pemetaan kecil ini tentu perlu nanti dilakukan penyesuaian ya. Ketika marketnya sudah mulai bergerak lebih terlihat arahnya. Satu, dia mulai breakout. Kalau dia mulai breakout di atas, berarti kemungkinan besar buyer dia akan lanjut lagi. Sebaliknya ketika dia turun, ya kita harus lihat di sana adakah tandanya ya. Kita bisa lihat yang terdekat dulu di sini. Di sini ada area retracement-nya. Saya tandai dengan warna yang berbeda, kasih warna merah. Untuk retracement-nya ya berada di area retracement 50% dan 61 ya, mungkin berada dekat-dekat dengan levelnya di sini ya. Kita ambil posisi limitnya di atasnya dulu ya, jangan terlalu dekat ya, karena retrace-nya mungkin tidak terlalu dekat ya. Oke, kita adjust dulu untuk retracement-nya 1948 ya, 48.07 ya. Lepas dari sana, ketika nanti breakout di sana, kita bisa ambil posisi sell dengan target berada di levelnya di bawah ya, 1938. Kita bisa ambil posisi sell nanti setelah melewati 1948 dan kita bisa taruh di pendingnya, sell stopnya di 1944.11. Ya, pendingnya taruh di sini. Targetnya di mana? Targetnya berada di sumbu atau di level bawah ya. Kita bisa sekaligus manfaatkan untuk limitnya di 1938.36. Ya, diingat ini kita bisa ambil salah satu ya. Baik, sell stopnya kita jika mungkin yang bawah tidak ditempatkan tidak masalah. Kita hanya mengambil buy limitnya boleh ya. Kalau menganggap ini terlalu dekat jaraknya, kita ambil limitnya di sini, kemudian kita ambil limit berikutnya di sini. Diingat ini hari Jumat bisa berlaku dua-duanya dan bisa melewati range yang sebelum-sebelumnya, bahkan jauh lebih panjang pun bisa. Karena hari Jumat dia di akhir pekan di mana pelaku-pelaku bank besarnya mulai akan segera tutup di hari Sabtu dan Minggu, sehingga di hari Jumat ini tentu dilakukan penawaran-penawaran yang khusus mungkin nantinya ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk XAU USD hari ini, hari Jumat 25 Maret 2022. Mudah-mudahan bisa maksimum dalam profit kita, bisa konsisten dan terus bisa meningkatkan profit kita. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya, profit konsisten dan bisa maksimum dalam konsistensi kita. Selamat pagi, salam profit dua arah.